belajar dalam satu ruangan terbagi menjadi 2 kelas, 5 dan 6. Jadi belajarnya terganggu dan bising.
Selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Minggu Prapaskah kelima online dengan Premier. Pokok-pokok warta lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksi penyangkalan diri. Yang kedua, perjamuan kudus live streaming partisipatif. Umat terkasih, pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat 21 Maret 2021. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja di hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 9 hingga 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya.
Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan yang kita miliki saat ini adalah anugerah dari sebuah pengorbanan besar yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Sebuah pengorbanan yang sangat berharga itu merupakan bukti nyata kasih-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan datang ke dunia untuk lebih dulu menyatakan kasih-Nya, seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Itu damai serta sukacita-Nya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi terlebih dahulu. Mari
kita masuk dalam doa pribadi. Tuhan, kami telah mengakui dosa-dosa kami, kelemahan kami di hadapan-Mu dalam doa ini. Kiranya pengakuan kami ini Tuhan, bukan hanya keluar dari mulut dan juga dari hati kami, namun pengakuan ini juga menjadi sebuah pengakuan yang membawa kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus belajar hidup melawan dosa-dosa kami dan hidup dalam anugerah dan pengampunan Tuhan dengan mewujudkan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami menaikkan doa ini. Amin. Kepala yang berdarah, bertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatku, Kau patut tetap bumi, terima hormatku. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Sebuah pujian yang akan menghantar kita kepada firman Tuhan dari vokal grup Khoiris. Bersoraklah dan puji Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, bersorak baginya. Bersoraklah, bersoraklah, bersorak baginya. Bersoraklah, bersoraklah, bersorak baginya. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Bersoraklah, hai semesta, di langit bergema, pujian yang megah. Bersoraklah, hai semesta,
Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepadanya, kita menaikkan doa kita. Kembali kami datang kepadamu, Tuhan, bersyukur untuk berkat-Mu, pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih pula Tuhan karena Engkau bukan hanya memelihara kami dengan apa yang diperlukan oleh tubuh kami, berupa alat penghidupan, namun Tuhan juga memberkati kami untuk kami dapat menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau menyatakan firman-Mu atas kami. Tolonglah ya Tuhan, baik hamba-Mu, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, kami semua dibaharui oleh keagungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 20 hingga ayat 33. Injil Yohanes pasal 12, ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Halo? Shalom. Apa kabar, Bu? Syukurlah semua dalam keadaan sehat. Sudah 4 tahun ya, Bu, kita tidak ketemu. Ya, semenjak saya meninggalkan puskesmas dan berangkat ke Jakarta. Sekarang, siapa dokter yang praktek di sana ya, Bu? Apa? Sudah 2 tahun tidak ada dokter yang praktek. Mantri juga tidak ada, Bu. Apa? Sebagian warga pergi ke dukun lagi. Wah, terima kasih informasinya, Bu. Baik. Saya akan coba bicarakan dengan rekan-rekan bagaimana supaya puskesmas dapat berjalan kembali. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Kak, Rina tuh seneng banget. Akhirnya orang tua kita udah restuin. Ya, aku gak sabar Kak buat nunggu pernikahan kita. Aku juga sih, Rin. Kak, kok bingung gitu sih? Kenapa? Gak apa-apa sih, Rin. Tadi kita bicara mengenai apa ya, Rin? Kakak gak denger ya dari tadi aku bicara apa? Gak perhatiin aku ngomong? Maaf, Rin. Kakak gak bermaksud demikian. Cuma... Kenapa? Maaf, Rin. Tadi kita itu bicara apa ya? Aduh, please deh Kak. Kita tuh dari tadi bicarakan pernikahan lah. Apalagi? Oh, pernikahan. Sepertinya pernikahan kita perlu ditunda, Rin. Hah? Apa? Kak, ditunda? Kak, kita itu pacaran udah 4 tahun, Kak. Dapetin restu orang tua juga susah. Ini itu sudah dipersiapkan. Aduh, nggak mau. Pokoknya aku nggak mau ditunda-tunda. Rin, dengarkan kakak dulu, Rin. Kakak bisa jelaskan. Aduh, penjelasan apa lagi, Kak? Gini, Nggak ada. Dengarkan kakak dulu, Rin. Aduh, gini Kak. Pokoknya aku nggak mau dengar apapun ya, Kak. Aku udah cukup dengar penjelasan Kakak. Aku nggak mau ditunda. Oke? Rin, Kak, udah deh. Aku mau tidur aja. Akhirnya jadi juga kue buatanku. wah enak tuh. Mau? Boleh dong. Nih. Mengenai pembicaraan kita kemarin, Rin. Kakak mengerti perasaan Rina. Memang ini bukan masalah yang mudah. Tapi kakak juga tidak bisa melawan hati nurani kakak. Kemarin itu
orang desa menelpon kakak, memberitahukan puskesmas tempat kakak praktek pertama kali, sekarang sudah tidak ada lagi dokter yang bekerja. Mantri juga tidak masuk. Para penduduk mulai kembali ke dukun. Kakak tidak bisa membiarkan puskesmas tempat kakak praktek dulu terbengkalai. Kak, jadi alasannya itu karena puskesmas. Terserah ya kak. Kak Andri pilih puskesmas atau pilih Rina? Bukan begitu, Rin. Kakak sayang dengan Rina. Kita pasti menikah. Jadi gimana sih kak sebenarnya? Lagian ya kak, masa sih tidak ada satupun lulusan kedokteran yang mau praktek di desa sana? Kakak juga tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi, Rin. Rencananya kakak akan pergi ke sana untuk meninjau terlebih dahulu dan berbicara dengan kepala desa dan camat setempat. Dan jika sangat dibutuhkan, kakak akan buka praktek dulu di sana sampai ada pengganti kakak. Dan puskesmas dapat berjalan dengan lancar. Pak, berapa lama? Nggak ada kepastian gini deh. Lagian, rumah sakit tempat kakak kerja emangnya kasih izin apa? Rumah sakit sudah mengizinkan kakak selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi kita harus menunda pernikahan kita selama 1 tahun, Kak. Ya, seperti itu. Tetapi kita bisa tetap menikah jika Rina mau ikut kakak ke desa. Atau kakak akan ke Jakarta 2 bulan sekali. Sepertinya Kak Andri lebih cinta sama desa tempat praktek kakak dulu ya dibandingkan dengan Rina. Bukan begitu, Rin. Kakak punya 2 alasan. Pertama, kakak banyak belajar mengenai kehidupan dan praktek dokter di desa. Kedua, pekerjaan dokter merupakan pekerjaan pengabdian untuk kemanusiaan. Kakak sudah bersumpah dan berjanji untuk melaksanakan tugas profesi sesuai dengan kode etik kedokteran. Itulah pengorbanan kakak. Iya Kak. Rina ngerti Kak Andri mau berkorban. Ya, kita harus meneladani pengorbanan Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus umat manusia. Iya Kak. Nah, sekarang kita saatnya makan kuenya nih. Iya Kak. Yuk. Ini pasti enak nih bikinan aku loh. Ada vaksin baru, namanya vaksin Nusantara, vaksin karya anak bangsa. Apa respon orang? Ada yang menyambut dengan gembira, disertai dengan rasa bangga. Saya baca komen-komen di YouTube, komen-komen yang sangat positif. Biarpun sudah kehilangan jabatan dan tidak menjadi mantan, tetapi tidak membuatnya jadi baperan. Diam-diam masih bisa memberi sumbangsih bagi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu komennya. Ini respon yang pertama. Tapi ada juga respon yang menolak. Mengatakan bahwa vaksin ini tidak meyakinkan, tidak jelas metode yang digunakan dalam penelitiannya. Bahkan ada yang mengingatkan agar vaksin ini ditolak, dihentikan proses pembuatannya, dan meminta pemerintah tidak ikut membiayai proses pembuatannya.
Saudara-saudara, inilah dunia dengan segala kemungkinannya. Apa yang baik, bisa saja ada yang tidak bisa menerima. Dan apa yang buruk, ternyata tidak berarti pasti akan ditolak. Kalau beberapa tahun lalu, saudara, saya pernah mengatakan dalam sebuah khotbah saya, bahwa sehitam-hitamnya hitam tak sepenuhnya hitam. Seputih-putihnya putih, tak sepenuhnya putih. Artinya di balik hitam ada sisi putih, di balik putih ada sisi hitam. Tapi ini agak berbeda. Ini malah ada yang meski putih tapi terlihatnya hitam. Atau meski hitam tapi tetap saja dilihatnya putih. Yang menarik bagi saya, saudara, adalah mereka yang menolaknya. Kira-kira atas dasar apa yang menolak? Saya pernah menolak, saudara, ketika ada orang kawan yang memberi saya Dalini Horbo, susu kerbau yang dipadatkan. Tapi saya menolak. Setelah saya mencobanya, dan ternyata saya tidak suka. Sudah berusaha menikmati, tapi ternyata tidak bisa merasa nikmat. Itu pun saya menolak juga dengan halus, sebisa mungkin dengan kata-kata yang jangan sampai menimbulkan sakit hati. Karena saya tahu, tujuan memberi itu bukan untuk meracuni saya. Tujuan memberi itu baik, supaya saya juga bisa menikmati apa yang kawan saya nikmati. Namun saudara, tidak jarang orang menolak itu dasarnya memang ingin menolak. Belum melihat, belum menguji, belum mencoba, belum sudah menolak. Untuk hal yang belum tentu buruk sekalipun, pokoknya tolak. Malah tak jarang saudara, sesuatu yang baik atau justru karena baik itulah maka ditolak. Itu sebabnya saudara, banyak orang baik melakukan sesuatu dengan niat yang baik, menghasilkan hal yang baik, tetapi orang lain tidak bisa menerima. Itu juga yang dialami Yesus. Saat itu Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sedang gila dengan kekuasaan. Jadi orang yang gila kekuasaan itu biasanya dia melihat orang lain sebagai ancaman. Dia gerah. Kalau ada yang bisa menunjukkan kelebihan. Sensitif kalau orang lain bisa berbuat lebih baik. Karena itu dianggap berpotensi menelanjangi keburukan mereka. Yang membuat mereka bisa kehilangan kewibawaan dan popularitas mereka runtuh. Dan mereka tidak rela, saudara-saudara, ketika Yesus menunjukkan tanda-tanda itu. Sehingga apapun alasannya dan bagaimanapun caranya, pokoknya tolak. Loh, tapi kan ini baik, tolak. Nah, ini kan belum tentu buruk, tolak. Ya, tolak. Saudara, kelihatannya ini sudah menjadi sebuah tabiat manusia yang hidup dalam dunia penuh dosa ini. Saudara melihat apa yang lebih dari orang lain, justru sebagai yang kurang. Sulit menerima orang lain justru karena kelebihan yang dimilikinya. Mirip siapa itu saudara yang katanya profesor dari Amerika, sempat diwawancarai oleh Anji karena menemukan ramuan herbal untuk menangkal COVID saat itu. Dia menjadi bahan tertawaan, bahan ejekan. Tapi dalam hati saya bertanya, saudara-saudara, kenapa sih? Belum-belum kok sudah dibully? Belum-belum sudah ditertawakan? Bahkan dikriminalisasikan?
Heran terus terang dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Mbok ditangkap dulu maksud baiknya. Kalau memang ada yang kurang, ya diberi masukan. Kalau kurang modal, ya difasilitasi. Diperbaiki sama-sama, siapa tahu. Tapi ini tidak. Kok kesan yang saya tangkap, suka ada orang atau kelompok yang memang takut kalau orang lain itu berhasil. Takut kalau nanti diri atau kelompoknya kehilangan pamor atau nama besar. Maka saudara-saudara, hati-hati dengan godaan kekuasaan. Hati-hati dengan godaan popularitas, kemasyhuran. Hati-hati dengan godaan nama besar atau kehebatan dan sebagainya. Itu yang membuat manusia bisa menjadi jahat. Meskipun sebenarnya tahu mana yang baik. Nah, itu juga yang diwaspadai Yesus. Ketika dia menghadapi pencobaan padang gurun. Juga dalam karya pelayanan Yesus selanjutnya. Termasuk perikop yang kita baca tadi, saudara-saudara. Di situ diawali dengan sebuah kalimat yang menarik. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Di ayatnya yang ke-23. Mengapa telah tiba saatnya? Memang kenapa sebelumnya? Apakah sebelumnya belum tiba saatnya? Ya, sebelumnya belum tiba saatnya. Setidaknya saudara, Injil Yohanes berulang-ulang mengatakan bahwa Yesus belum tiba saatnya. Ketika ada perkawinan di Kana, saat pemilik pesta kehabisan anggur, Maria menyampaikan persoalan itu kepada Yesus. Yesus berkata, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Yohanes 2 ayat yang keempat. Ketika saudara-saudara Yesus meminta Yesus untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan besarnya kepada dunia, agar Yesus memperoleh pengakuan di muka umum. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-6. Yesus menjawab, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Ketika para pembenci Yesus berusaha menangkap Yesus, dikatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Dan itu diulang kembali di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-20. Bahwa Yesus tidak bisa ditangkap. Alasan yang sama dikatakan, saatnya belum tiba. Jadi sebelumnya, saatnya memang belum tiba. Baru pada pasal 12 ayat 23 yang kita baca tadi dikatakan bahwa saatnya telah tiba. Saudara, kalau kita perhatikan, kapan atau dalam situasi apa dikatakan bahwa saatnya belum tiba, dan kapan atau dalam situasi apa dikatakan bahwa saatnya telah tiba. Saatnya belum tiba dikatakan ketika Yesus sedang dalam situasi di atas angin. Saat dia tampak hebat, saat dalam dirinya tampak ada tanda-tanda kejayaan, saat dia punya kesempatan untuk menjadi orang besar sesuai dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya. Saat dia punya jalan mudah menuju puncak. Tapi justru pada saat itulah Yesus merasa ini bukan saat yang tepat. Ini bukan saat yang diharapkan. Loh, tapi ini mumpung loh, ada kesempatan. Tidak. Tapi ini momen berharga. Tidak. Saudara, apa yang dilakukan Yesus ini tidak lazim. Kebanyakan orang tidak begitu. Kebanyakan orang menjadikan kehebatan, kejayaan, nama besar itu menjadi hal terpenting dan yang dicari dalam hidup. Bahkan menjadi ilah yang disembah, apapun caranya dilakukan untuk bisa mendapatkannya. Bukan cuma nyogok, nyuap, nipu, bahkan bila perlu memfitnah, membunuh pun dilakukan demi mendapatkan semuanya itu.
Tapi Yesus tidak. Bukan itu panggilan Yesus. Nilai hidupnya terlalu berharga jika dibandingkan dengan semuanya itu. Sehingga tidak perlu dia menggadaikan kebenaran hanya untuk mendapatkan semuanya. Itulah sebabnya saudara, ketika Yesus sedang dalam situasi di atas angin dan memungkinkan untuk mendapatkan semuanya, Yesus katakan, saatnya belum tiba. Ini bukan waktu yang tepat. Sebab ini bisa mengaburkan misiku, ini bisa mengaburkan tujuanku. Nah sekarang, kapan waktu yang tepat? Kapan bahwa saatnya itu telah tiba? Kata-kata saatnya telah tiba itu justru diucapkan Yesus ketika dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap. Sebentar lagi dia akan menderita aniaya, sebentar lagi dia akan disalibkan dan mati. Justru saat itulah adalah saat yang tepat. Saat di mana dia tampak lemah dan tidak berdaya. Kenapa saat seperti itu dikatakan sebagai saat yang tepat? Karena saat itulah ujian atas nilai kehidupan itu bisa dia menangkan. Ketika dia bisa membuktikan diri dengan mengalahkan sebuah godaan besar. Saudara, salah satu godaan besar dalam hidup adalah godaan menjadi besar. Hampir semua pria mampu bertahan menghadapi kesulitan, namun jika Anda ingin menguji karakter sejati pria, berilah dia kekuasaan. Ini kata-kata terkenal Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Agar kata-kata ini bisa relevan bagi semua orang, bisa diubah begini. Kalau ingin melihat tabiat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Atau iming-imingi dia dengan kekuasaan. Dan lihatlah bagaimana orang memperolehnya, dan lihatlah apa yang akan dilakukannya, dan lihatlah bagaimana dia menjalankannya. Justru banyak orang tidak bisa bertahan dan jatuh. Dan Yesus tidak memilih itu. Dia punya nilai hidup tersendiri. Sebuah nilai yang lebih berharga, yang membuat kehidupan itu bisa lebih bermakna dan lebih mulia. Saudara, ada satu olahraga model baru, sebenarnya sih sudah lama. Sejenis olahraga uji nyali yang memicu munculnya adrenalin bagi jumping. Jadi orang diikatkan tali di pinggangnya, lalu menjatuhkan diri dari tepi jurang yang tinggi atau dari sebuah menara buatan. Dan ternyata saudara, penggemarnya banyak. Termasuk saya tidak, saya membayangkan saja sudah mual saudara. Kepala saya udah kunang-kunang. Tapi menariknya, bagi yang lain, itu menjadi momen yang dicari dan dinanti. Bahkan membayar mahal pun dijalani. Kalau saya dibayarin, bahkan dibayar pun, sorry. Pertanyaannya, mengapa sesuatu yang saya pilih untuk hindari, bagi sementara orang justru dicari-cari? Mengapa bagi saya melakukan itu adalah sesuatu yang ngeri, bagi orang lain melakukan itu, dia bisa menjadi happy? Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Orang akan melakukan apa yang dianggapnya bernilai. Orang akan melakukan, memilih apa yang dianggapnya berharga. Yesus melakukan apa yang dianggapnya bernilai dan berharga. Dan apa yang dianggapnya bernilai dan berharga, yaitu ketika hidup, bahkan matinya, bisa berguna bagi kehidupan banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apakah sesuatu yang bernilai dan berharga bagi Yesus? Ketika dia mau mati dan kematiannya itu memberikan banyak buah bagi banyak orang.
Karena nilai itu yang dipegang, maka dia bisa membedakan mana kebaikan, mana kejahatan. Maka dia bisa memutuskan tindakan tepat apa yang harus dipilih atau diambil. Dan yang dipilih adalah hidup yang bisa membawa kehidupan bagi orang lain. Dengan pengorbanannya yang tidak mudah dan yang tidak murah itu. Dan itu tidak akan terjadi kalau yang dikejar adalah kekuasaan, kehebatan, kemasyhuran. Karena sesuatu yang tampaknya mulia itu justru lebih banyak menyebabkan orang jatuh pada perbuatan-perbuatan tercela dan pada tindakan-tindakan yang hina. Dan ibadah Prapaskah 5 ini mengingatkan kita akan bahaya itu. Yesus mengajak kita mengambil jalan sebaliknya. Belajar menjadi mulia. Karena kita melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Yaitu kesediaan untuk berkurban. Menjadikan kehidupan kita ini sebagai bagian dari kehidupan orang lain. Apalagi di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, saudara-saudara. Ini seperti bagi jumping, tidak mudah, sulit dipahami, berat untuk dijalani. Namun, setelah bisa melakukannya, kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan, tidak ada wajah yang tidak happy. Semuanya memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, mempersiapkan hati kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Apa yang kami alami di sepanjang ibadah kami ini Tuhan, terkhusus melalui firman yang boleh Tuhan perdengarkan kembali bagi kami. Engkau memberikan sebuah teladan yang begitu indah. Engkau mengambil jalan-jalan yang tidak murah, mengambil jalan-jalan yang tidak mudah. Pengorbanan yang besar. Bagaikan biji yang mau jatuh ke tanah dan mati. Tetapi yang oleh karenanya Tuhan, maka kehidupan dirasakan, dialami oleh banyak orang. Kami rindu ya Tuhan, semangat yang sama juga menjadi semangat kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang mau menyediakan diri kami dipakai oleh Tuhan. Sekalipun itu tidak murah, sekalipun itu tidak mudah. Tapi hidup kami menjadi bernilai, hidup kami menjadi bermakna. Karena kami boleh berbagi kehidupan. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari sifat serakah. Mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Jadikanlah kami
justru dapat membangun kehidupan yang bisa menolong mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan, mereka yang mungkin merasakan kehidupannya begitu terpuruk, mereka yang tidak melihat masa depan pada hari ini dan hari yang akan datang. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk membawa berkat-berkat-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rangkaian dari Prapaskah sampai Paskah, yang saat ini sampai pada Prapaskah yang kelima. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap dapat memelihara hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh dapat meneladan pengorbanan-Mu, sehingga karya-Mu bukan hanya menjadi sebuah cerita masa lalu, namun karya-Mu juga menjadi sesuatu yang relevan, yang dirasakan hingga saat ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Panitia Paskah. Tolonglah ya Tuhan, supaya semuanya itu akan menolong kami bisa bertumbuh, bisa teguh dalam iman, dan bisa menjadi alat kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dan permasalahan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini Tuhan, hadirlah, memberi jawab atas pergumulan mereka, menguatkan mereka, bahkan memberikan kepada mereka jalan-jalan yang terbaik untuk keluar dari pergumulan itu. Untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam kedukaan ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Perlihatkan bahwa masa depan masih ada bagi mereka. Dan pakailah kami anak-anak-Mu sebagai bagian dari persekutuan kami, baik persekutuan gereja maupun persekutuan umat manusia. Kami dapat menjadi bagian dari karya-Mu. Untuk proses pengadaan dan pendistribusian vaksin di Indonesia ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia, supaya kami dapat bersama-sama bahu-membahu mensukseskan pendistribusian vaksin itu, sehingga kami bisa memerangi COVID-19 ini, dan kami bisa melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Untuk pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship, kami tahu bahwa pergumulan di tengah situasi ini tidak mudah, namun biarlah hati kami boleh tetap menjadi bagian dari mimpi yang bersama-sama kami gumuli, supaya ke depan kami dapat kembali melanjutkan karya pelayanan kami melalui jemaat-Mu ini dengan lebih baik. Untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, baik presiden maupun pemimpin di aras yang lebih bawah, biarlah Engkau memberkati supaya pemimpin kami dapat membawa kami bersama-sama dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami. Kami melanjutkan ibadah kami melalui keseharian kami. Ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Dan kami menaikkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Mari membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan
pada Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tertegun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan pengungkapan syukur, kalau Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat-Mu. Ya Bapa, berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, betapa kita selayaknya bersyukur kepada Allah yang telah mengutus putra tunggalnya ke dunia untuk memberikan teladan sempurna tentang ketaatan dan pengorbanan, untuk menjadi saluran berkat dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Marilah kita memilih untuk mengikuti Tuhan dalam segala jalan dan cara hidup kita, untuk menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 amin, amin, Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.